Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 107. Acara selamatan pindah rumah berlangsung selama 1 jam. Setelah acara selesai Fernando Todak sungkan meminta hadiah uang ke setiap orang sebelum membiarkan mereka pergi, sesuai janji mereka sebelumnya, di depan pintu villa, bus sudah datang. Semua orang keluar setelah memberikan uang hadiah kepada Fernando. Nona Nadia. Komariah menghentikan Nadia, dengan ragu-ragu dia berkata, "Aku sangat menyukai pria Rolls Royce, kamu adalah pacar pria Rolls Royce, dapatkah kamu menunjukkan foto-fotonya padaku? Aku sangat ingin melihatnya." "Maaf tidak bisa." Nadia menolak, meskipun di ponselnya terdapat foto Fernando yang dipotretnya diam-diam, dia tidak mungkin memperlihatkannya kepada Komariah tanpa persetujuan Fernando. "Satu foto saja, aku hanya ingin melihat seperti apa pangeran berkuda putihku." Komariah memohon. "Aku bilang tidak bisa, berarti tidak bisa." Nadia berkata, "Selain itu, pria Rolls Royce hanya menyukaiku, mustahil untuk jatuh cinta padamu." Fernando, yang mendengar ini, dia hampir tersedak. Kata-kata ini sangat menyakitkan. Benar saja, wajah Komariah memucat, dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Baiklah." Dengan ekspresi kecewa di wajahnya, dia naik bus. "Pak Fernando, aku juga pergi." Nadia menoleh dan berkedip pada Fernando, sangat ceria. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Sarah, dia tiba-tiba mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan dan memelototi Fernando. Fernando memiliki firasat bahwa Sarah pasti akan menjadi seperti bayi yang penasaran lagi, menanyakan ini dan itu. Setelah orang-orang naik, bus keluar dari Gunung Idaman Awan. Di dalam mobil, Tazudin, menurutmu apakah Fernando yang tidak berguna itu benar-benar membeli villa itu? Yatin tiba-tiba menanyakan pendapat. "Apakah kamu bercanda?" Tazudin menggelengkan kepalanya. "Villa ini harganya 174 miliar, Fernando sangat tidak berguna, bagaimana dia bisa membeli villa seperti ini? Dengan dekorasi, diperkirakan harga villa ini sekitar 200 miliar, Hadi menyentuh dagunya. 200 miliar. Raut wajah Yana berubah sedikit, dan dia mencibir, "Tuh bahkan lebih tidak mungkin, Fernando sangat tidak berguna, jika dia begitu kaya, kita menertawakannya setiap hari, apakah dia akan menerimanya begitu saja? Aku rasa dari dulu dia akan menceraikan Sarah dan menikahi wanita lain." Tazudin mengangguk, yang dikatakan Yana masuk akal, jadi villa ini memang diakomodai oleh PT Nando Jaya untuk Sarah, lagi pula, proyek daerah miskin adalah proyek puluhan triliun, Sarah adalah kepala penanggung jawab, pasti harus hidup nyaman, supaya memiliki energi untuk bekerja. Ada desas-desus dalam 2 hari terakhir, bahwa dalam video langsung lelang villa Gunung Idaman Awan, orang kaya misterius yang mendapatkan villa itu adalah Teja, salah satu eksekutif PT Nando Jaya. Sudah jelas, Teja mendapatkan ini villa untuk Sarah, kepala penanggung jawab. Tapi hari ini Fernando benar-benar menjadi sorotan hari ini. Terutama papan catur yang compang camping dari Halim, sudah cukup untuk dia banggakan seumur hidup. Bukankah dia suka menyombongkan diri? Lihat saja, kalau ketemu nanti, dia pasti bilang, Halim Timur mengiriminya papan catur. Tiba-tiba, ekspresi bahagia muncul di wajah Tazudin. "Kalian juga tahu bahwa keinginan terbesarku dalam hidup ini adalah tinggal di Gunung Idaman Awan. Sekarang Sarah sudah memiliki sebuah villa di Gunung Idaman Awan, aku telah memutuskan, mulai besok aku akan tinggal di Gunung Idaman Awan dan merasakan bagaimana rasanya berada di Gunung Idaman Awan." Mendengar ini, Hadi dan yang lainnya sama sekali tidak terkejut. Di malam hari,
Setelah makan malam Fernando dan Sarah berjalan bergandengan tangan di gunung idaman awan. Cahaya matahari terbenam di barat membakar langit, terlihat merah. Angin malam berhembus, sejuk dan menyenangkan, terdengar suara gemericik mata air jernih mengalir di sekitarnya, membuat pendengarnya merasa segar kembali. Bagaimana perasaanmu berjalan-jalan di sini? Fernando bertanya sambil tersenyum. Tentu saja menyenangkan. Sarah meraih lengan Fernando lagi, wajah cantiknya penuh kebahagiaan. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa tinggal di villa gunung idaman awan dalam kehidupan ini. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu akan membeli rumah di gunung idaman awan, aku selalu mengira kamu sedang membual. Suamimu tidak pernah membual. Fernando menyentuh hidung Sarah. Ngomong-ngomong, apa kau mengenal Nadia? Mengapa aku selalu merasa tatapan matanya seperti ada yang tidak beres? Sarah tiba-tiba mengerutkan kening, seolah cemburu. Akhirnya pertanyaan ini datang juga. Fernando tersenyum tak berdaya dan berkata, "Iya, karena aku kenal pria Rolls-Royce." Bagaimana kalian saling mengenal? Mata Sarah membelalak, dia tidak menyangka Fernando menyembunyikan persoalan ini darinya. Pada waktu aku berjalan-jalan sendiri di Kennedy Mall, secara kebetulan berkenalan. Fernando berkata, kemudian kami saling bertukar kontak, tetapi aku tidak menyangka sobat ini cukup baik, dia memberi kita hadiah saat acara selamatan rumah. Tapi dia terlalu sibuk, hanya bisa menyuruh pacarnya datang ternyata begitu. Sarah tiba-tiba menyadari, malam itu, apakah kamu yang menyelamatkan Komariah? Iya, bisa dibilang begitu. Fernando berpikir sejenak dan berkata, aku menelepon pria Rolls-Royce dan memintanya untuk membantu. Pantas saja, aku merasa aneh, bagaimana pria Rolls-Royce bisa menyelamatkan Komariah, ternyata kamu yang menelponnya. Sarah tersenyum, dengan begini, semuanya masuk akal. Tetapi jika kamu tidak menelepon pria Rolls-Royce, Komariah pasti akan dalam bahaya. Jadi pada akhirnya kamulah yang menyelamatkan Komariah. Fernando mengangguk. Ngomong-ngomong, aku masih punya pertanyaan. Sarah mulai bertanya dengan penasaran, aku tidak memberi tahu Sakiman tentang selamatan rumah, mengapa dia bisa datang. Dan juga memberikan patung banteng emas hadiah yang begitu berharga kepada kita, alam pandangan Sarah, hadiah semacam ini sama sekali tidak diperlukan dan dia merasa bahwa Sakiman bukan datang untuk memberikan hadiah karena dia kepala penanggung jawab. Ini, untuk menyenangkanmu, sebagai kepala penanggung jawab atas daerah miskin. Fernando tersenyum dan berkata, untuk menyenangkanmu, uang yang dia hasilkan dari proyek daerah miskin cukup untuk membeli banyak sekali banteng emas sedangkan untuk sumber informasinya, aku juga tidak tahu siapa yang memberitahu Sakiman. Sepertinya begitu. Sarah memikirkannya beberapa saat, dan kemudian bertanya, lalu Juwono, mengapa memberikan hadiah? Dia bahkan memberikan tasbih Buddha dari pohon Phoebe Zenan kuning, yang pernah dikenakan oleh Songsen Gambo, itu lebih berharga daripada banteng emas. Aku yang memberitahu Juwono, lagi pula aku mengenalnya, jadi aku memanggilnya mengenai dia memberikan hadiah yang begitu mahal, siapa yang tahu apakah itu asli atau tidak. Mungkin Juwono membual. Fernando tertawa haha. Benar juga, kemungkinan besar membual. Sarah mengangguk, hadiah semacam ini sangat berharga dan sulit untuk dibeli, meskipun Juwono mengenal kita, dia tidak akan sampai memberikan hadiah yang mahal. Aku punya satu pertanyaan terakhir tentang Halim. Mahmud berkata dia adalah salah satu orang kaya yang terdaftar di daftar orang terkaya Harun. Orang seperti dia yang berdiri di puncak, mengapa dia datang untuk memberikan hadiah? Benar-benar tidak masuk akal. Sarah masih merasa bahwa orang-orang besar yang datang memberi hadiah ini bukan karena dia. Kamu tidak tahu. Halim juga tinggal di Gunung Idaman Awan, 2 hari lalu aku bermain catur dengannya. Kedua keluarga kita adalah tetangga, karena kita adalah tetangga, bukankah wajar memberikan sesuatu saat selamatan rumah baru? Fernando menjawab sambil tertawa. Dan kamu lihat, hadiah yang dia berikan tidak mahal, kan?
Itu hanya papan catur yang harganya beberapa puluh ribu. Ternyata dia tetangga kita. Ternyata begitu. Sarah mengerti, kalau begitu semuanya telah terjawab. Fernando menghela nafas lega, dan akhirnya berhasil melewati ini semua. Dia hanya ingin menjalani kehidupan normal dengan Sarah, jadi lebih baik merahasiakannya. Setelah jalan-jalan, Fernando dan Sarah pulang untuk tidur. Keesokan paginya, ketika langit masih gelap, Fernando dibangunkan oleh suara klakson mobil. Tin-tin-tin. Fernando mengerutkan kening dan terbangun, sangat kesal dia berjalan ke balkon, matahari belum sepenuhnya terbit, dia melihat ke bawah, sebuah Mercedes-Benz 350L berhenti di situ. Ayah mertuanya, Tazudin, sedang berdiri di dekat mobil, dan ketika dia melihat Fernando, dia langsung berteriak. Fernando, kamu tidak berguna, lihat apa. Cepat turun dan bantu aku membawa barang. Baik. Fernando mengangguk dan turun ke pintu villa. Jok belakang Mercedes-Benz penuh, dan saat bagasi dibuka juga penuh. Ayah tidak berencana pindah ke sini kan? Fernando melihat-lihat, di dalamnya berisi selimut, pakaian, perlengkapan teh dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Omong kosong, jika aku bukan pindah untuk apa aku ke sini? Apa kamu tidak tahu bahwa keinginan terbesar ayah mertuamu adalah tinggal di Gunung Idaman? Tazudin memutar matanya pada Fernando. PT Nando Jaya memberi putriku sebuah villa, tentu saja aku harus ke sini, tetapi terlalu mudah untukmu yang tidak berguna ini, membiarkanmu merasakan tinggal di sebuah villa. Fernando menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mulai membawa barang. Kamu pelan-pelan, aku akan masuk untuk minum teh, sekalian melihat-lihat villa ini dengan baik, dan memilih kamar yang nyaman untuk kutempati. Tazudin berjalan ke arah villa. Tidak hanya kebutuhan sehari-hari, tapi juga ada beberapa perabot kecil, meja, bangku dan sejenisnya. Fernando tidak bisa berkata-kata melihatnya. Ayah, buang semua meja dan bangku ini ya. Fernando membawa benda-benda ini ke ruang tamu dan berkata, gaya dekorasi villa kami tidak sesuai dengan furnitur ini, dan semuanya sudah berumur puluhan tahun, sebentar lagi juga akan rusak, jika ayah menginginkannya, lebih baik beli yang baru. Tazudin sedang minum teh, ketika dia mendengar ini, matanya menatap, buang saja. Bukankah ini semua dibeli dengan uang? Fernando, kamu orang tidak berguna, kamu tidak mungkin berpikir karena kamu tinggal di villa, berarti kamu menjadi orang kaya. Bahkan bilang beli yang baru, kamu benar-benar tidak berguna, tidak lihat dompetmu seberapa tebal. Dia melanjutkan, selain itu, villa ini adalah milik PT Nando Jaya dan diakomodasikan untuk Sarah, karena ini milik Sarah, berarti ini milik aku juga. Aku tidak terlalu menyukai gaya dekorasi ini, aku akan membiarkan tim dekorasi datang dan mendekorasinya ulang. Di situ harus ditempatkan vas, dan ada lukisan pemandangan. Ayah, dekorasi ini bergaya romantis Eropa, Sarah sangat menyukainya, jangan sembarangan merubahnya. Fernando mengerutkan kening. Dia menyukainya. Baiklah dia menyukainya, tapi juga harus dengarkan aku ayahnya. Tazudin sangat tidak masuk akal, melirik ke ruang tamu, matanya bersinar, dan dia berlari dengan cepat, matanya berkedip. Hehehe, banteng emas kecil ini bagus. Tazudin mengelus banteng emas itu dengan tangannya yang besar, banteng emas ini nilainya lebih dari 7 miliar, mulai sekarang taruh di kamarku, diletakkan di luar, aku takut kamu akan mencurinya dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Fernando menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk berbicara dengan Tazudin. Setelah membawa barang, dia kembali ke kamar dan melanjutkan tidur. Tidak lama kemudian, Sarah bangun. Dia turun dan melihat Tazudin duduk di sana bermain dengan banteng emas, dan dia terkejut. Ayah, kenapa kamu di sini? Aku ke sini, aku tidak ingin tinggal di rumah itu lagi, aku ingin tinggal di Gunung Idaman Awan. Tazudin tidak mengangkat kepalanya sama sekali, matanya bersinar, dan dia menundukkan kepalanya dan menggunakan giginya untuk menggigit tanduk banteng emas itu. Sebuah tanda gigi muncul di tanduk banteng itu. Lumayan,
Sakiman, dia tidak mengirim barang palsu, ini emas murni. Tazudin menepuk banteng emas dan tersenyum lebar, dia cukup pandai memilih hadiah, dan mulai hari ini banteng ini akan tidur bersamaku. Sarah sangat marah sampai mengeluarkan asap. Ayah, banteng emas ini dipajang di ruang tamu, jadi ketika tamu datang dan melihatnya, akan sangat bergengsi. Kenapa kamu mau tidur sambil memeluknya? Taruh di ruang tamu. Bagaimana jika dicuri oleh Fernando yang tidak berguna itu? Hanya dengan mengkeruk sedikit banteng emas ini, bisa mendapatkan banyak uang. Tazudin berkata dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, kamu sudah tinggal di villa Gunung Idaman Awan, sudah sangat bergengsi, daripada banteng emas ini ditempatkan di ruang tamu, lebih baik tidur denganku. Sarah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ngomong-ngomong, Sarah, villa ini diakomodasikan untukmu oleh PT Nando Jaya, tapi kamu harus berhati-hati menjaganya, terutama dari Fernando yang tidak berguna. Tazudin mengingatkan, jika kamu merusak villanya, kamu akan kehilangan banyak uang. Ayah, villa ini milik Fernando, bukan diakomodasi oleh PT Nando Jaya untukku, Sarah berkata dengan keras. Sudahlah. Tazudin memutar matanya dan tidak percaya sama sekali, Fernando yang tidak berguna itu bisakah membeli sebuah villa? Sudah, kamu harus cepat pergi bekerja, jangan terus membela orang tidak berguna itu. Ekspresi Sarah memucat karena marah, jadi dia tidak ingin makan sarapan dan langsung pergi bekerja. Bersihkan kamarku dulu. Tazudin berdiri dan meregangkan tubuh. Pukul 10 pagi. Fernando masih tidur tiba-tiba ponselnya berdering. Halo, Fernando menjawab telepon dengan mata mengantuk. Fernando, dasar orang tidak berguna, tidak mungkin kamu jam segini masih tidur kan? Suara Yatin, Bu mertuanya terdengar. Bu, ada apa? Fernando bertanya dengan santai. Ada apa? Sarah pergi bekerja setiap hari untuk mendapatkan uang demi menafkahimu, sedangkan kamu hanya tidur di rumah setiap hari, apakah kamu layak untuk Sarah? Yatin menegur, apakah ada sesuatu? Jika tidak akan kututup teleponnya. Fernando mengerutkan kening, dia sudah menerima amarah dari ayah mertuanya, sekarang dia tidak ingin menerima amarah ibu mertuanya. Jika tidak ada apa-apa buat apa aku menelpon orang tidak berguna sepertimu? Yatin berkata. Sekarang kamu cepat bangun, kemudikan mobil Tazudin ke bandara untuk menjemput Jaina. Setelah menjemputnya, bawa dia pergi ke Gunung Idaman Awan untuk tinggal selama beberapa hari. Jaina, bukankah kamu mengatakan 2 minggu lagi dia baru kembali? Fernando bertanya dengan curiga. Bagaimana aku tahu dia kembali ke lebih awal? Pokoknya cepat kamu ke bandara dan jemput dia, aku sibuk, tidak punya waktu. Setelah berbicara, Yatin menutup telepon. Fernando bangkit dan mengenakan pakaian siap berangkat ke Bandara. Jaina, saudara ipar Fernando, juga merupakan putri ketiga dari Tazudin. Tetapi setelah Yatin dan Tazudin bercerai, Jaina ikut Yatin dan kemudian pergi ke luar negeri untuk belajar. Fernando keluar dari kamar dan mencari Tazudin. Ayah, berikan aku kunci mobilnya, aku akan menjemput. Tidak. Tazudin langsung menyela Fernando, Mercedes-Benz itu, apa yang harus aku lakukan jika dirusak olehmu? Mau kemanapun kamu pergi, naik taksi saja. Fernando menggelengkan kepalanya dan meninggalkan villa. Ku orang yang tidak berguna, sudah bagus membiarkanmu tinggal di villa, masih ingin mengemudikan Mercedes. Tidak lihat seperti apa penampilanmu. Melihat punggung Fernando, Tazudin mendengus dingin. Setelah itu, dia berkeliling di sekitar villa. Hehehe, ini villa, jauh lebih luas daripada villa kecil keluarga Hadi. Tazudin sedang dalam suasana hati yang baik, tiba-tiba dia melihat laci di atas meja kopi di tengah aula, dia membuka laci dengan seenaknya dan menemukan bahwa ada 2 buku catatan kecil berwarna merah dengan tulisan, sertifikat hak milik real estate, dan, garansi real estate tercetak di atasnya. Sertifikat rumah. Mata Tazudin berkedip, bertanya-tanya di dalam hatinya.
Sertifikat rumah ini, bukankah seharusnya berada di Teja, orang kaya misterius yang mendapatkan villa ini? Bagaimana bisa benda berharga seperti itu ditempatkan di sini? Tazudin mengambil sertifikat rumah, membuka seenaknya dan melihat nama di atasnya, kemudian dia benar-benar tercengang. Ini, bagaimana mungkin? Nafas Tazudin bertambah cepat, dan kekacauan muncul di dalam hatinya, dia tidak bisa berdiri, terduduk di lantai. Sertifikat rumah juga jatuh ke tanah. Bab 109. Tazudin terduduk di lantai, mulutnya terbuka lebar-lebar karena terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia mengambil sertifikat rumah, mengusap matanya, dan ingin memastikannya lagi. Pemilik properti, Fernando. Tulisan itu menghantam pikiran Tazudin dengan keras. Benar-benar milik Fernando yang tidak berguna. Mata Tazudin membelalak, merasa bahwa tubuhnya tidak bertenaga, dan bergumam. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin villa ini milik Fernando yang tidak berguna? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Mata Tazudin kosong, dan dia terus berbicara pada dirinya sendiri. Keluar dari villa, Fernando langsung menuju Halim. Pak Fernando datang. Halim sedang berbaring di kursi malas, mengayunkan kipasnya, dengan santai dan puas, melihat Pak Fernando, dia segera berdiri dan menyapanya. Irfan masih di rumah sakit. Fernando bertanya dengan santai. Kakinya patah, 2 bulan ini, diperkirakan harus tinggal di rumah sakit. Halim tersenyum tak berdaya. Kalau begitu mobilnya ada, aku pinjam sebentar, aku perlu menjemput orang di bandara, kata Fernando. Ada, silahkan Pak Fernando memakainya sesuka hati. Halim mengangguk, dan segera meminta seseorang untuk memberikan Fernando kunci mobil Irfan. Tak lama kemudian, BMW M4 konvertibel melaju keluar dari Gunung Idaman Awan. Bandara Internasional Lautan Timur. Fernando tiba di aula penjemputan, menemukan sebuah kertas, dan dia menulis Jaina di atasnya, dan mengangkatnya. Dia melihat informasi penerbangan, pesawat akan mendarat beberapa saat lagi. 20 menit kemudian, sekelompok orang berjalan keluar dari pintu keluar. Salah satu gadis melihat sekeliling begitu dia keluar. Ketika dia melihat kata Jaina di tangan Fernando, dia tersenyum di sudut mulut merah mudanya dan berjalan mendekat. Gadis itu sangat tinggi, tingginya sekitar 1,7 meter, dengan rambut panjangnya yang bergelombang, yang digerai dengan mengenakan mantel panjang berwarna coklat dengan kaos putih di dalamnya, dadanya besar dengan 2 paha yang ramping dan panjang, tangannya yang memegang koper merah muda. Dia mengenakan kacamata hitam di wajahnya, memperlihatkan setengah dari wajah putihnya. Apakah kamu kakak ipar keduaku Fernando? Gadis itu sampai di depan Fernando, dengan jari telunjuk putih, menurunkan kacamata hitamnya, memperlihatkan sepasang mata besar, dan memandang Fernando dari atas ke bawah. Apakah kamu adik iparku Jaina? Fernando juga memperhatikan Jaina, menyadari bahwa dia agak mirip dengan Sarah. Iya, Jaina mengangguk dan menyerahkan koper itu kepada Fernando. Ibuku mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak berguna, hanya makan di rumah dan setiap hari menunggu kematian datang, jadi tidak mengizinkanku berbicara denganmu. Tapi aku dibesarkan di luar negeri dan aku sangat pemberontak sejak aku masih kecil, jadi jangan khawatir, aku tidak akan cuek padamu. Fernando berkata dengan ringan, pulanglah dulu. Dia menarik koper dan keluar dari bandara. Hei, Kak Fernando cukup keren. Jaina berkata dengan lembut dan mengikuti Fernando ke tempat parkir. Wah, BMW M4, Kak Fernando, kaya sekali, mengendarai mobil mewah untuk menjemputku. Mata Jaina berbinar saat melihat mobil di depannya. Ini bukan mobilku, aku meminjamnya. Fernando meletakkan kopernya di bagasi, dan setelah dia duduk, mobilnya melaju keluar dari tempat parkir. Aku baru berusia 6 atau 7 tahun, ketika meninggalkan Lautan Timur. Dalam sekejap lebih dari 10 tahun berlalu, kota Lautan Timur berkembang begitu cepat. Jaina memandang gedung-gedung tinggi di luar jendela, penuh kegembiraan. Dia telah melepas mantel coklatnya,
memperlihatkan dua lengan lembut, dadanya penuh, dan angin meniup rambutnya ke belakang kepalanya, tetapi dia memiliki selera yang agak heroik. Setelah melihat-lihat sebentar, Jaina kehilangan minat, mengeluarkan ponselnya, dan memutar video pendek. Saat kamu di luar negeri, apakah kamu juga suka menonton video? Fernando bertanya dengan santai saat dia mengemudikan mobil. Tentu saja, di luar negeri juga ada video pendek, dan ada banyak selebgram. Tapi sekarang ketika kembali ke, gunakan aplikasi dalam negeri saja. Jaina mengunduh aplikasi video pendek, membuka akun, dan video pertama yang dia lihat membuat matanya bersinar. B9999. Pria Rolls-Royce ada di jalan. Mengendarai Rolls-Royce, sangat kaya. Jaina menonton video itu dengan penuh minat, ada ratusan ribu suka dan komentar. Kak Fernando, apakah pria Rolls-Royce ini seorang selebgram di kota lautan timur? Seharusnya termasuk. Fernando menyentuh hidungnya. Luar biasa, tapi aku tidak tahu apakah ini pura-pura atau tidak. Komentar dan suka, semuanya dibuat-buat. Jaina tersenyum, menatap Fernando, tiba-tiba matanya yang besar bersinar. Hei, itu tidak benar, Kak Fernando. Mengapa pakaian yang dipakai pria Rolls-Royce di video persis sama dengan pakaian yang kamu kenakan sekarang? Kamu bukan pria Rolls-Royce kan? Kelopak mata Fernando berkedut dan tersenyum. Lupakan saja, aku hanya penggemar pria Rolls-Royce, jadi aku mengenakan pakaian yang sama dengannya. Jadi begitu, Kak Fernando, tidak disangka kamu masih suka mengejar selebgram. Jaina mengangguk dan mengingatkan, tapi hal semacam ini cukup dilihat saja, jangan memberi hadiah atau semacamnya. Ada banyak orang di luar negeri, sampai menghancurkan keluarga mereka dan bahkan masuk penjara karena mereka memberi hadiah kepada selebgram. Tapi ibuku memberitahuku, kamu tidak punya pekerjaan, mungkin kamu juga tidak punya uang untuk membeli hadiah. Fernando tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada persimpangan, di depan. Fernando mengurangi kecepatannya dan berbelok ke kanan. Pada saat ini, seorang pria parubaya di tepi jalan tiba-tiba matanya bersinar, melompat ke depan ke arah mobil Fernando, pura-pura tertabrak. Pada saat ini, Fernando langsung bereaksi. Dia menginjak rem. BMW M4 memiliki kinerja pengereman yang baik, memungkinkan mobil berhenti dengan mantap tanpa menabrak. Tapi sudah terlambat, pria parubaya itu sudah jatuh ke tanah, memegangi kakinya dan meratap. Ah! Kak Fernando, kamu menabrak seseorang. Jaina kaget, menutupi mulutnya yang terbuka lebar, matanya membelalak. Orangnya pura-pura, aku tidak menabrak siapapun. Ekspresi Fernando tetap tidak berubah, dan membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Aduh, sakit sekali. Sangat sakit. Kakiku patah. Pria parubaya itu memeluk kaki kirinya dan terus meratap. Pria itu berusia sekitar 50 tahun, dengan kulit gelap dan perawakan agak pendek. Apa yang terjadi? Ayah, ada apa denganmu? Dua suara datang, terlihat dua pria besar datang, berjongkok di tanah, memandang pria itu dengan khawatir. Kedua pria bertubuh besar ini memakai singlet, ada tato di tubuh mereka tinggi serta terlihat garang. Dia menabrakku, mematahkan kakiku. Aduh, sakit sekali. Pria parubaya itu menunjuk Fernando dan berteriak. Bocah, apa kamu mencari mati? Berani menabrak ayahku. Salah satu pria besar berdiri dan mendorong Fernando dengan tangannya, tapi menyadari dia tidak bergerak sama sekali. Mengendarai BMW merasa hebat. Mengendarai BMW jadi boleh menabrak orang. Pria besar lainnya juga berdiri dan menatap Fernando dengan dingin. Cepat, berikan kompensasi. Iya, berikan kompensasi, kaki ayahku patah, jika tidak membayar 100 juta, jangan harap kamu bisa pergi. Kak Fernando, bagaimana ini? Jaina juga berjalan keluar dari mobil, melihat pria yang terbaring di tanah, kelopak matanya berkedut. Kak Fernando, sebenarnya pura-pura tertabrak atau tidak, apakah kita memiliki kamera dashboard di mobil kita? Jika kamera dashboard dipasang, orang tidak akan menabrakkan diri.
Fernando menggelengkan kepalanya dan melihat bahwa ketiga orang ini bekerja sama dengan sangat terampil, sangat profesional. Bersambung ke bab 110. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.